Provinsi Jawa Tengah menjadi sorotan karena angka positif COVID-19 yang melonjak tajam pasca Lebaran di Kudus, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada 10 kabupaten dan kota yang masuk dalam zona oranye dan 2 kabupaten dan kota masuk zona kuning, 1 zona merah yakni Kudus. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito dalam konferensi persnya di Gedung BNPB Jakarta menyatakan pemerintah pusat siap memberikan dukungan berupa dana siap pakai kepada pemerintah Kabupaten Kudus. Berikut bantuan lain seperti tenda isolasi, masker kain, dan hand sanitizer. Kudus mengalami kenaikan kasus positif secara signifikan dalam 1 minggu, yaitu naik lebih dari 30 kali lipat dari 26 kasus menjadi 929 kasus. Hal ini menjadikan kasus aktif di Kudus menjadi sebanyak 1.280 kasus atau 21,48% dari total kasus positifnya. Ini adalah angka yang cukup besar bila dibandingkan dengan kasus aktif nasional yang hanya 5,47%. Adanya kenaikan kasus positif ini menyebabkan keterisian tempat tidur, ruang isolasi dan ruang ICU rujukan di COVID-19 mengalami kenaikan tajam. Bahkan pertanggal 1 Juni, lebih dari 90% dari seluruh tempat tidur terisi. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Dengan adanya perkembangan seperti demikian, pada hari Rabu kemarin, saya mendampingi Ketua Satgas COVID-19 beserta jajaran pimpinan BNPB dan TNI mengunjungi Kudus untuk melihat situasi terkini di sana. Dari kunjungan tersebut, didapatkan keadaan ini terjadi sebagai dampak dari adanya kegiatan wisata religi berupa ziarah, serta tradisi kupatan yang dilakukan oleh warga Kudus 7 hari pasca Lebaran. Hal ini memicu kerumunan dan meningkatkan penularan di tengah masyarakat. Hal ini diperparah dengan banyaknya tenaga kesehatan di sana yang saat ini tengah menderita COVID-19, yaitu sebanyak 189 orang, dan rumah sakit yang belum menerapkan secara tegas dan disiplin zonasi merah, kuning, dan hijau, triase pasien COVID-19 dan non-COVID, serta keluarga pasien. Contoh dari hal ini adalah masih adanya pasien COVID-19 di rumah sakit yang didampingi oleh keluarganya, yang keluar masuk wilayah rumah sakit tanpa screening. Dari kunjungan ini, Ketua Satgas menginstruksikan kepada Pemda Kudus untuk segera melakukan konversi tempat tidur lainnya menjadi tempat tidur untuk pelayanan pasien COVID-19. Pasien dengan gejala sedang berat diprioritaskan untuk dirawat di rumah sakit, dan untuk pasien gejala ringan dihimbau untuk melakukan isolasi mandiri di kediaman masing-masing apabila memungkinkan, atau dirujuk ke ibu kota provinsi yaitu Semarang.